Kemudian perbuatan yang ketiga yang bisa menghancurkan pahala seseorang yaitu mendatangi dukun atau tukang ramal atau tukang nujum ya. Nah, jadi perbuatan yang ketiga yang bisa menghancurkan pahala seseorang apa? Mendatangi dukun ya atau tukang ramal. Dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya, kemudian percaya atau membenarkan ucapannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari ya. Itu satu kali datang ya. Jadi ada orang bertanya kepada dukun. Yang dimaksud bertanya ini bukan bertanya biasa, bukan, dia bertanya tentang masalahnya. Pak dukun, ini kenapa ya hidup saya begini? Oh, kamu itu harus begini. Nah, itu baru. Tetapi kalau kita bertanya kepada dukun nanya alamat, ya boleh, tidak ya. Karena ada orang komentar kepada kami ketika menjelaskan hadis ini, berarti Ustadz kalau nanya alamat sama dukun juga tidak diterima ya. Oh tidak ya, ada orang nanya alamat, kita tidak tahu itu dukun. Pak, kalau jalan ke Jampang kemana ya? Oh ke sana kata dukun. Kemudian kita percaya, kita sholatnya masih diterima sebab itu nanya alamat ya. Jadi hati-hati, banyak syubhat orang mengatakan berarti kalau nanya alamat pun tidak boleh. Oh bukan, nanya alamat boleh ya. Yang dimaksud di sini ketika seorang bertanya tentang masalah dia, kemudian percaya dengan perkataan dukun tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari ya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya dan percaya dengan ucapannya, maka dia telah ingkar atau telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni kufur dengan Al-Quran. Ngeri ya orang percaya kepada dukun itu ya. Cuman masalahnya kan di zaman sekarang antara dukun dengan kiai, antara dukun dengan ustadz susah membedakannya ya. Karena dukun pakai peci, kiai pakai peci. Kiai pakai jubah, dukun pun pakai jubah. Nah, yang bisa membedakan antara dia itu dukun atau bukan, dia itu dukun atau kiai dengan ilmu. Makanya para ulama memberikan beberapa contoh dukun. Nah, ciri dukun yang paling dominan, yang paling menonjol, tolong dicatat ya, ada tiga ciri dukun. Ketika kita tahu bahwa ciri ini, insya Allah tidak akan tertipu, meskipun dia pakai peci, pakai sorban, gamisnya lebih panjang dari ustadz, tidak akan tertipu ya. Yang pertama ciri dukun itu al-kuhan atau al-kahin alladzi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman. Yang pertama ciri dukun itu yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi kalau ada orang dia mengatakan misalnya, Pak, nasib Bapak nanti tahun 2028 akan berubah katanya, insya Allah. Jadi bahasanya insya Allah. Tapi kalau dia menebak-nebak kejadian yang akan datang, maka dia adalah dukun. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kejadian yang akan datang kecuali Allah ya. Jangankan 2 tahun yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, hari esok, 1 hari, tidak akan ada yang bisa mengetahuinya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat 34, ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham
wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Salah satu yang Allah sebutkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, dan tak seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Tidak akan ada yang mengetahui. Makanya kadang-kadang dukun ini sakti yang luar biasa ya. 2 tahun yang akan datang, oh nanti tahun 2028 kamu akan berubah hidupnya. Syaratnya apa dukun? Oh syaratnya pintunya harus pindah, yang asalnya sebelah utara harus pindah ke selatan. Itu trik-trik dukun saja ya. Mereka seperti itu kadang-kadang. Kalau usahanya tidak bagus, dagangannya kurang laris, katanya salah pintu. Padahal kalau di kota-kota ya pintu semuanya menghadap ke jalan kan. Ini ada macam-macam. Oh pintunya harus ke utara. Bagaimana kalau utara itu adalah tempat sampah? Masa pintu rumah menghadap ke tempat sampah ya? Tapi ya begitulah. Kadang-kadang sebagian orang percaya saja dengan trik-trik seperti itu. Oh iya, itu bahasanya kadang-kadang lebih itu hanya formalitas saja ya. Tidak ada urusan meskipun dia mengatakan insya Allah, tapi kan dia sudah menebak-nebak kejadian yang akan datang. Tidak ada yang bisa mengetahui, sebagaimana yang Allah sebutkan, hari esok tidak ada yang bisa mengetahui. Ini mau azan dulu apa dilanjut? Dilanjut saja ya. Baik. Kemudian ciri dukun yang kedua yaitu wayad'i ma'rifatal asrari, yaitu orang yang suka menebak-nebak rahasia. Jadi tebakannya selalu benar, hati-hati. Kalau ada orang katanya itu wajengan atau dukun sakti misalnya ya, tebakannya benar, justru itu dukun asli. Oh Bapak tahun 2010 dulu pernah ini ya. Oh iya, itu hati-hati dukun asli itu. Kalau orang tebakannya salah itu dukun palsu. Jadi masih proses dia. Masih junior ya. Justru kalau tebakannya benar itu dukun asli ya. Jadi hati-hati kalau ada orang kadang-kadang menebak-nebak ya ke diri kita. Oh kamu pernah begini ya sama orang itu, sama istri pernah. Hati-hati. Ciri-ciri dukun yang kedua yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui rahasia ya. Kemudian ciri dukun yang ketiga wa mutala'at ilmil ghaibi, yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi hati-hati ketika ada orang yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kadang uang yang hilang, motor yang hilang. Pak dukun, ini motor saya ke sebelah mana ya yang dicuri? Oh itu ke sebelah selatan. Itu rumahnya yang warna itu, kan jadi fitnah ya. Soal tahu perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Pertama Allah sebutkan di dalam surah An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Kemudian di dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27 Allah juga berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jadi Nabi saja, Rasul itu hanya sebagian yang Allah perlihatkan. Kebanyakan tidak mengetahui. Kebanyakan tidak mengetahui, seperti kejadian ketika istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha kalungnya hilang. Itu seluruh sahabat senior dikerahkan. Itu waktu itu Isya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha hilang kalungnya. Ada yang menyebutkan gelangnya hilang. Nah itu dicari oleh seluruh sahabat. Tidak ada yang mengetahui. Nah tadi dukun mengetahui kan, uang kamu yang hilang itu diambil sama si fulan katanya. Ini para sahabat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha hilang kalungnya, tidak ada yang mau tahu. Itu dicari semuanya oleh Nabi, oleh sahabat sampai waktu subuh, bayangkan. Sehingga sampai turun surat Tayammum itu. Jadi mereka waktu subuh sudah hampir habis, kemudian air nggak ada kan? Airnya turun surat
tayamum, diperintahkan untuk tayamum. Itu sampai subuh nggak ada yang bisa menemukan. Bayangkan, ini sahabat loh. Makanya sahabat itu tidak mengetahui perkara-perkara yang hilang, yang gaib. Nah, ketemu ternyata pagi hari, sekitar waktu duha. Ternyata ada di bawah dekapan unta. Jadi unta itu kan suka mendekam begini ya. Nah, ternyata di bawah dekapan unta, ketika untanya pergi mau cari makan, cari rumput, ternyata di sana kalungnya Aisyah ya. Nah, itu sahabat saja tidak mengetahui. Jadi kalau ada dukun bisa mengetahui, oh, emas yang masih ada di dalam tanah itu 10 meter gali, kemudian ke depan 10 meter, itu dusta ya. Atau mengetahui motor yang hilang, mengetahui uang yang hilang, bohong ya. Nabi saja, para sahabat tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib ya. Nah, itu 3 ciri dukun. Kami ulang, yang pertama, ciri dukun itu orang yang mengaku bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Yang kedua, orang yang mengaku bisa mengetahui rahasia-rahasia. Kemudian yang ketiga, orang yang mengetahui bisa tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, ketika ada orang mempunyai karakter seperti itu, maka dia masuk ke dalam kategori dukun. Ini para ulama yang menyebutkan ya. Baik, itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Nah, jadi perbuatan yang ketiga yang bisa menghancurkan pahala seseorang yaitu mendatangi dukun atau tukang ramal atau paranormal atau orang pintar, apapun namanya ya. Ciri-cirinya seperti tadi, agar kita bisa membedakan mana dukun, mana kiai, karena sekarang banyak mereka yang menyamar-nyamar ya. Baik.